Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, Shalom. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah raya GBI Heart of Christ. Dan puji Tuhan, saudara, pagi hari ini kita semua dalam keadaan sehat. Kita semua bersuka cita karena Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan kita dalam setiap aktivitas, dalam setiap kegiatan, dalam setiap apa yang kita kerjakan sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus yang sudah menyertai kita. Dan saatnya bagi kita untuk mengembalikan segala pujian, ucapan syukur kita kepada Tuhan kita yang dahsyat karena Tuhan baik. Mari kita siapkan hati, kita berikan yang terbaik dalam ibadah ini. Dan kita memulaikan ibadah ini dengan segenap hati kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang kami sembah, yang kami muliakan, hati kami penuh dengan ucapan syukur karena begitu besar kasih-Mu dalam hidup kami ya Bapa, yang sudah menyertai kami sepanjang minggu yang sudah lewat ini Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami ada sebagaimana kami ada, ini semua karena kebaikan-Mu. Terima kasih buat campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat-berkat yang Tuhan siapkan bagi kami. Terima kasih buat damai sejahtera dan sukacita yang selalu kami terima dari Engkau. Pagi hari ini Tuhan, kami akan beribadah kepada-Mu dan kami akan siap memulaikan ibadah kami. Namun sebelumnya Tuhan, kami mohon Roh Kudus biarlah Engkau yang menuntun kami, menyertai kami dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah Tuhan Engkau yang bekerja dan berkarya dengan kuasa-Mu yang dahsyat. Bahkan Engkau yang melawat dan menjamah kami pagi hari ini. Kami yang datang dengan segala pergumulan, sakit, penyakit, Engkau yang menjadi jawaban yang pasti dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami terlalu percaya ketika kami datang dengan sepenuh hati, dengan iman percaya kami, dan menyerahkan semuanya kepada-Mu ya Tuhan. Bahkan Engkau yang akan bertindak dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami ingin selalu menjadi manusia yang baru, manusia yang selalu berkenan kepada-Mu, Bapa-Mu yang selalu menyenangkan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau yang mengurapi kami, yang melayani dalam ibadah ini. Tempat kami beribadah semuanya dikuduskan di dalam nama Yesus. Hati kami siap Tuhan memulaikan ibadah kami. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Inilah hidup kami Tuhan. Kami datang kepada-Mu, kami bawa kepada-Mu seluruh kehidupan kami. Kami berserah kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus, Kau ajaib. Inilah segenap kami Tuhan yang hadir. Kami bawa hidup kami dan memberikan hidup kami kepada-Mu Yesus. Kau yang mengambil alih sepenuhnya, sebab kami adalah milik-Mu. Ku rindukan kediaman-Mu, bawaku lebih dekat selalu di hati-Mu. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karena-Mu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepada-Mu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Haleluya. Ku rindukan kediaman-Mu Tuhan.
dan kediaman, bawaku lebih dekat selalu di hatimu. Amin. Ku percaya penuh padamu, inilah hidupku. Bukan dengan hanya melihat, namun dengan percaya ku ada karenamu. Hanya kepadamu ini aku Tuhan, bencana kasih-Mu, ajarku setia turut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ini aku Tuhan, berjalan kasih-Mu, ajarku setia seluruh kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu di dalam hidupku. Kami taruhkan hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang berkuasa hidup, Engkau yang mengambil alih sepenuhnya. Sebab kami adalah milik-Mu Tuhan. Kami hidup karena anugerah-Mu. Yesus, Engkau baik, Engkau ajaib, Kau sungguh dahsyat. Haleluya. Ajarku setia seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku mengenal seluruh rencana-Mu. Ini aku Tuhan. Amin. Ajarku setia
Berulang hidupku, ajarku mengenal seluruh rencanamu. Ajarku mengenal seluruh rencanamu. Ajarku haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau yang sudah menentukan hidup kami. Jauh kami sebelum kami ada, Kau yang pilih dan menetapkan kami ya Tuhan. Dan kami tidak ingin menjadi seperti dunia ini, sebab kami adalah milik-Mu, kepunyaan-Mu. Haleluya. Dalam pengorbanan salib Kristus, hidupku milik-Mu, sepenuhnya untuk-Mu. Ku memuji, ku bersyukur, sebab kemuliaan-Ku hanyalah sama-sama saudaraku. Dari semula telah Kau pilih, tentukan diriku, bukan oleh kebaikanku, semua karena-Mu. Tak mauku jadi seperti dunia ini.
menebus diriku, membenarkanku, menguduskanku di dalam pengorbanan salib Kristus. Hidupku milikmu, sepenuhnya untukmu. Ku memuji, ku bersyukur, sebab kemuliaan Tuhan nyata. Engkau mengambilku, kau tebus diriku, benarkanku, menguduskanku di dalam pengorbanan salib Kristus. Hidupku milikmu, sepenuhnya untukmu. Ku memuji, ku bersyukur, sebab kemuliaan Tuhan nyala. Engkau benarkanku, kuduskanku dalam pengorbanan salib Kristus. Hidupku milikmu, sepenuhnya sebab kemuliaanku hanya di dalam Engkau. Amin, saudaraku. Kita percaya bahwa Yesus Tuhan, Dia yang mulia, Dia yang menjadikan kita mulia, Dia yang menjadikan kita layak, Dia yang menjadikan kita anak-Nya. Dia yang akan mengangkat kita semua sebagai anak-anak-Nya, ketebusannya, sebagai orang-orang yang siap untuk menjadi mempelai Kristus. Sebab kemuliaan Tuhan nyata, sebab kemuliaan Tuhan nyata, sebab kemuliaan Tuhan nyata. Tuhan, terima kasih, dan Engkau juga selalu memberikan sukacita bagi kami ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Saat ini Tuhan, dengan penuh sukacita kami akan naikkan pujian kami dari tempat ini bersorak-sorai bagimu Tuhan. Sebab Engkaulah Tuhan yang layak kami puji, yang layak kami sembah. Sebab kami adalah manusia-manusia baru yang sudah ditebus dengan Engkau dan oleh Engkau, dan kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Umat Tuhan, jemaat Hausa yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Amin. Mana ini semangatnya? Hausa apa kabar? Ya, berdiri semuanya, kita akan memuji Tuhan. Masih ada yang wajahnya masih kayak bingung-bingung ya. Ya, senyum dulu dong, senyum. Lihat kiri, lihat kanan, kasih senyum. Yang belum salaman atau belum kenalan mungkin boleh sambil kenalan ya. Kita semua saudara dalam Tuhan, amin. Keluarga besar Heart of Christ. Here we go. Yo, tepuk tangan semuanya.
percaya bahwa jemaat-jemaat Hausir adalah jemaat-jemaat yang sudah lahir baru semuanya. Amin. Hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Karena itu menjadi pilihan kita saudara untuk hidup bersama dengan Tuhan. Haleluya, tidak akan pernah berpaling. Here we go. Mana tepuk tangannya? Yo. Semangat memuji Tuhan. Here we go. Yeah. Tuhan yang mulia turun ke dunia.
kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Oh, ku tak mau, ku tak mau, ku hidup di luar tutur kata firman-Mu. Yeah, yeah. Yang telah bebaskanku, Yesus kebenaran adalah, adalah pilihan. Ku hidup bagi dunia ini lagi. Kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat dukakan hatimu. Tak mau ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kebenaran adalah silakan duduk kembali saudaraku. Haleluya, sukacita. Kita akan siap untuk masuk dalam firman Tuhan. Kami adalah bejana Bapa yang siap Engkau bentuk seperti tanah liat. Kami adalah tanah liat dan Engkau adalah penjunan dalam hidup kami. Bentuklah kami sesuai dengan kehendak-Mu, sebab kami selalu rindu untuk seperti-Mu Yesus. Karakter kami seperti karakter Kristus, kehidupan kami seperti kehidupan Kristus. Berkenan dan melakukan kebenaran-Mu. Haleluya Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, dan inilah hidup kami Tuhan. Di tangan-Mu bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi bersama-sama, mari saudaraku. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu,
terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ikenirene mahona maranama. Terima kasih Tuhan. Pagi menjelang siang ini kami boleh memuji, menyembah, meluhurkan nama-Mu. Terus dekap kami dengan hadirat-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu Tuhan. Dan biar pikiran Kristus mengalir dalam diri kami. Terima kasih Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu. Berbicaralah Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu ini untuk kami semua. Termasuk juga untuk hamba-Mu yang menyampaikannya. Terima kasih Tuhan. Dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih. Shalom haleluya. Terima kasih kepada Pak Budi dan Ibu dan juga kepada segenap pelayan pengurus jemaat di tempat ini yang sudah mengundang saya untuk bisa memberikan firman Tuhan pada siang hari ini. Tema khotbah yang saya berikan pada hari ini adalah manusia lama versus manusia baru. Dengan Pak Budi ini sebenarnya baru kenal 1 tahunan, mungkin hampir 2 tahun ya, tapi baru kenal sebentar rasa sahabat lama ya. Puji Tuhan, terima kasih Pak Budi dan Ibu. Ya, firman Tuhan hari ini berbicara mengenai manusia lama versus manusia baru. Karena orang percaya sudah dibangkitkan bersama Kristus, kita dipanggil untuk mematikan dosa-dosa manusia lama, menanggalkan pola hidup yang lama, mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui menurut gambaran dari Sang Pencipta. Kita lihat kebenaran firman Tuhan hari ini. Ya. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Firman Tuhan katakan demikian. Saya baca dari versi TB2 ya. Kolose 3 ayat 5 sampai 10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita melihat firman Tuhan pada siang hari ini, maka yang akan kita bicarakan adalah bagaimana kita memuat identitas baru sebagai pengikut Kristus, mengenakan manusia yang baru. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, kalau seseorang memasuki musim baru, seperti sekarang Imlek, lalu misalkan juga mau pindah rumah, mau pindah pekerjaan, mau pindah keluar kota, ada sesuatu yang dilakukan, dan yang dilakukan itu adalah yang namanya beres-beres. Yang dilakukan adalah beres-beres, memilah. Kalau kita mau pindah kota, kita pilah-pilah barang mana yang mau dibawa, barang mana yang mau ditinggalkan. Kita pindah kantor, kita beres-beres. Apa yang merupakan barang kita yang kita bisa bawa pulang. Dan besok kita pindahkan ke kantor yang baru. Dan apakah yang kita tinggalkan. Seperti memasuki musim baru, membereskan lemari, membereskan pikiran, membereskan relasi. Firman Tuhan mengajak kita untuk menyingkirkan yang lama dan mengenakan yang baru. Seperti juga kita juga beres-beres dalam dunia digital ya. Tiap berapa lama kita harus ganti password. E-banking harus diganti password. Internet banking harus diganti password, ya. Dirapikan. Memori handphone kita sekarang terlalu cepat penuh dengan segala macam berita, gambar, video yang dikirimkan oleh orang. Kita harus bereskan itu setiap hari, dibereskan, ya. Dan
Ini juga kita baru memasuki bulan yang kedua. Setiap kita memasuki tahun baru, kita beres-beres juga. Tahun ini saya mau lebih sehat. Tahun ini saya mau lebih sungguh-sungguh ikut Tuhan. Tahun ini saya mau sungguh-sungguh lebih berkenan sama Tuhan. Tahun ini kita harus sungguh-sungguh jadi jemaat yang siap diangkat Tuhan di akhir zaman. Penting. Jarang gereja yang mengkhotbahkan akhir zaman. Kalau di sini sudah 5 tahun, puji Tuhan, saudara dididik untuk taat dan setia sama Tuhan. Tahu kebenaran, ya. Menyingkirkan yang lama dan mengenakan yang baru. Paulus itu memulai dari identitas yang mendasar. Kita sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Karena identitas kita itu berubah, maka gaya hidup kita harus berubah, Bapak Ibu Saudara sekalian. Maka Paulus berkata dalam awal suratnya itu berkata, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Matikan, ya, matikan. Paulus tidak berkata kurangi, ya, kurangi pelan-pelan. Paulus nggak berkata begitu, ya. Paulus nggak pernah bilang kurangi pelan-pelan, enggak. Alon-alon kelakon yang lama dibuang, tidak. Paulus berkata matikan, ya. Dia tidak berkata nanti pelan-pelan kamu kurangi, enggak. Matikan, jelas. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini. Maka kalau kita berkaca dari firman Tuhan ini Bapak Ibu, 1, ada yang harus dimatikan. 2, ada yang harus ditanggalkan. Yang ketiga, ada yang harus dikenakan. Jelas ya? Ada yang harus dimatikan, ada yang harus dibuang, ada yang harus dipakai. Jelas. Maka barang-barang lama di hati kita itu ya, barang-barang lama dalam tanda kutip di hati kita, cara marah yang lama, kebiasaan yang lama, itu harus dibuang. Harus dibuang. 1, matikan. Dosa-dosa yang melekat pada manusia lama harus dimatikan. Sampai ke akar-akarnya harus dimatikan, dicabut. Jangan disisakan lagi. Jangan ada ruang di mana Tuhan tidak bisa masuk dalam diri kita. Tanggalkan pola hidup yang lama ya, dosa-dosa yang lama. Dosa itu meleset, berarti adalah yang kita bertindak di luar jalur Tuhan. Kemelesetan yang lama, terutama emosi ya. Kita makin umur, makin ada usia tuh makin cepat. Tegangan tinggi biasanya makin cepat. Tanggalkan. Lidah, cara ngomong. Marah sama menantu, hati-hati. Marah sama mertua, wah itu harus dibuang. Seperti pakaian kotor, buang. Itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Manusia baru yang terus-menerus diperbaharui menurut gambar penciptanya. Itu harus dikenakan setiap hari. Bukan hanya mau deket-deket hari Minggu, nanti di absen sama Pak Budi. Baru lebih sabar. Kalau di gereja shalom, haleluya. Di rumah bablas anginnya, jangan. Ya. Setiap hari harus dikenakan, ini penting. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih, perintah tegas ya daripada Rasul Paulus itu adalah matikan. Karena itu matikanlah segala sesuatu yang duniawi dalam dirimu. Dimatikan ya, matikan. Cara kita memandang pola yang lama itu harus dimatikan. Ya, cara kita memandang kekayaan harus diubah, ya harus diubah. Saya sudah melihat Bapak Ibu, ada orang yang sangat kaya, luar biasa kaya, uangnya ratusan miliar dia ada, uangnya ratusan miliar ada, tanahnya di mana-mana ada, depositonya di mana-mana ada. Bukan berarti tidak boleh kita jadi orang kaya, bukan begitu, ya. Tuhan pasti mempercayakan kepada kekasih-kekasihnya untuk bisa mengawal pekerjaan Tuhan. Tapi saya melihat ada orang-orang kaya di luar Tuhan. Segala sesuatu dia punya, tidak berkekurangan.
tapi dia tidak pernah punya rasa syukur, tidak punya kebahagiaan, kedamaian, tidak pernah punya damai sejahtera di dalam dirinya, enggak pernah punya. Apa yang dia peroleh selalu dia rasa kurang. Ya, kurang. Dan ketika dia sudah memperoleh yang dia pandang kurang itu, dia sendiri pun tidak pernah merasa cukup. Mungkin dulu dia berkata, kalau aku punya uang 10 miliar, hidupku damai dan sejahtera. Kalau aku punya uang 50, baru damai. 50 sudah tercapai, kalau aku punya uang 100 miliar, aku baru damai sejahtera. Udah punya 100, masih kurang. Ya. Kalau aku punya 200 dan seterusnya. Itu adalah pola-pola manusia yang lama. Pola manusia yang lama. Matikan, ya. Kita nggak punya uang nggak apa-apa. Kita hidup masih sulit nggak apa-apa. Nggak ada masalah. Tapi satu hal saya kasih tahu Bapak Ibu. Yang paling celaka adalah kita punya uang, tapi kita tidak punya Tuhan. Itu celaka 12 ya. Di bumi dan di sorga menderita. Punya uang banyak, tidak punya Tuhan. High risk, no return. Ya, no return. Punya uang banyak, tidak punya Tuhan adalah high risk, no return, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saudara hidup sederhana, nggak ada masalah sama sekali. Yang penting saudara punya Tuhan. Ya, maka Bapak Ibu Saudara sekalian, Rasul Paulus ini kalau menulis surat ini sangat detail. Ya, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa, dengan hikmat Tuhan yang turun atas dirinya untuk menuliskan apa-apa yang harus diberitakan kepada jemaat. Matikan, dia katakan, matikan dalam dirimu ya segala sesuatu yang duniawi. Apa tuh yang duniawi? 1, percabulan, bahasanya porneia, ketidakmurnian seksual yang melenceng dari kehendak Allah. Matikan. Hal ini bukan terjadi hanya di zaman sekarang, dari zaman dulu sudah ada. Ya, yang nggak jelas ini bukan ada hanya sekarang, dari dulu sudah ada. Matikan percabulan, matikan kenajisan, kondisi batin ya yang tidak dipenuhi dalam Tuhan, yang tercemar, yang mendorong tindakan yang keliru. Matikan nafsu, gairah yang lepas dari kendali kebenaran. Begitu lihat ada Kang Tao depan meja ya kan, tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan, apapun diambil. Bahaya. Matikan keinginan jahat, dorongan yang kuat menuju yang terlarang, matikan. Matikan keserakahan ya. Karena itu adalah penyembahan berhala, karena lebih menjadi Tuhan dalam hidup kita. Matikan ya. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang durhaka. Maka kita lihat, nah keserakahan. Keserakahan itu apa zaman now? Keserakahan zaman now adalah memindahkan pusat hidup dari Allah kepada yang lebih, kepada yang lain. Punya rasa lebih sama uang. Punya rasa lebih sama pujian. Punya rasa lebih sama rasa aman, kontrol, kepuasan. Masalahnya ini bukan sekedar masalah etika. Bagi kita orang Kristen, orang percaya kepada Tuhan, adalah bicara masalah penyembahan. Siapa yang memerintah hati kita itu? Apakah uang, pujian, rasa aman, kontrol, kepuasan? Yang memerintah hati kita itu siapa? Mestinya yang memerintah hati kita adalah Tuhan, ya. Pertanyaan berikut, bagaimana cara mematikan dosa? Ya. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita hidup di zaman digital zaman sekarang ini ya. Saya mau cek coba. Bapak Ibu Saudara sekalian ya, saya mau cek nih. Mau cek. Berapa banyak aplikasi
rohani yang ada di handphonemu? Berapa banyak? Saya mau cek. Kalau engkau punya Instagram, berapa banyak akun rohani yang engkau follow? Berapa banyak? Jangan-jangan yang engkau follow artis, yang engkau follow adalah yang duniawi, sports, mobil, rumah gedong, ya, dan seterusnya. Tapi berapa banyak yang engkau follow pujian penyembahan, firman Tuhan, doa, berapa banyak yang di follow? Zaman sekarang ada yang namanya YouTube. Coba cek masing-masing kita, hidup kita memuliakan Tuhan enggak? YouTube yang kita follow, berapa banyak yang kita follow? Bicara mengenai pujian, penyembahan, cuplikan khotbah, berapa banyak? Jangan-jangan yang kita follow adalah selebgram, yang kita follow yang tidak menyukakan hati Tuhan, yang kita follow deracin, yang kita follow drakor, ya. Kalau saudara follow deracin, drakor, kasihan Pak Budi, sudah khotbah 5 tahun, akhir zaman, saudara tetap follow deracin dan drakor, ya. Hal yang sederhana, bereskan. Maka cara mematikan dosa yang pertama, cabut sumber listriknya, cabut. Kalau kita di rumah ada alat konslet, setrikaan konslet, maka yang terjadi adalah cabut setrikanya, matikan MCB yang bagian setrika, di mana colokan itu ada, matikan. Sumber listriknya dimatikan. Kalau kita di kebun ada tanaman liar, ya ada gulma, tanaman pengganggu di taman kita, potong daunnya nggak cukup. Tanaman pengganggu itu akarnya harus cabut, sampai dicabut sampai ke dalam, sehingga dia tidak bisa tumbuh lagi. Kalau enggak tanaman pengganggunya terus akan ada. Ya. Kalau saudara mau mengurangi, ya, udahlah Pak, jangan terlalu fanatik Pak Pendeta, kan kita bukan hamba Tuhan. Kalau saudara bukan hamba Tuhan, saudara hamba setan. Saya kasih tahu. Ya, hati-hati, ya. Maka racun tidak bisa dikompromikan. Buang semua, lepaskan semua. Ya, lepas. Kita tidak ngapa-ngapain pun, ya, tidak berbuat apa-apa pun, dalam zaman now kan iklan selalu bertebaran. Tinggal kita pilih mau klik atau nggak klik kan. Kita nggak ngapa-ngapain loh. Iklan bertebaran, ya kan, menggoda iman kita. Yang perempuan, ya kan, diajar suaminya hemat misalnya. Tapi muncul iklan, suruh belanja. Gelap mata. Ya. Wah, itu kita harus tahu, kita hidup dalam manusia yang baru. Ya, hidup dalam manusia baru. Jangan sampai kita bisa belanja tapi kita tidak bisa mengawal pekerjaan Tuhan. Wah, ya. Karena operasional gereja itu besar Bapak Ibu, ya, dan semua dipakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Ya. Next, berikut kita lihat. Mematikan dosa. Aplikasinya yang pertama adalah identifikasi, satu pintu utama. Dosa manusia lama itu mengganggu. Dosa manusia lama itu berusaha menguasai. Saudara itu kan dipanggil untuk hidup kudus, hidup yang terpisah bagi Allah. Maka aplikasi praktisnya identifikasi. Sebutkan satu pintu yang paling sering menggoda dirimu. Ya, sebutkan. Identifikasikan. Konten, chatting, kebiasaan diam-diam, pola belanja, ambisi, fantasi, ya, identifikasikan. Lalu setelah tahu, oh saya banyak jatuh dalam dosa manusia lama karena saya sering lihat konten. Oh saya banyak jatuh dalam manusia lama karena apa? Saya masuk dalam grup yang tidak berkenan, ya. Saya punya satu grup dulu saya punya satu grup, ya. Adminnya bukan saya, adminnya teman-teman yang saya kenal. Orang-orangnya orang-orang yang baik, orang-orang solider, orang-orang yang sangat sosial. Kalau kedengaran ada bencana di mana atau siapa ada susah apa, mereka adalah orang-orang yang gampang untuk membantu. Keluar uang tuh buat mereka tuh gampang, mereka nggak hitung-hitungan.
Buat uang tuh buat mereka beres. Tapi ada satu hal dalam grup itu yang mengganggu sebetulnya. Yaitu bahwa ternyata dalam grup itu, maaf kata, malah perempuan-perempuan yang berbicaranya itu nggak kudus. Perempuan-perempuan itu bicaranya melenceng. Ya, perempuan-perempuan itu bicaranya menjurus-jurus. Cowoknya diam semua di grup itu. Yang bicara adalah perempuan. Ini akhir zaman. Pak Budi, kalau zaman kita kecil, kalau laki nakal kan biasa ya Pak. Anggapan orang tua gitu. Tapi akhir zaman ini yang pelakunya ini ternyata perempuan. Berani bicara vulgar, miring-miring dan seterusnya. Aduh, ya. Ketika istri saya tahu mengenai hal itu, istri saya langsung, keluar kamu dari grup itu sekarang juga. Keluar. Ya. Karena satu kali dikasih tahu nggak bisa. 2 kali nggak bisa, 3 kali nggak bisa. Keluar kamu dari situ. Jangan pernah masuk tempat grup itu lagi. Saya keluar. Walaupun di situ dalam tanda kutip isinya adalah orang-orang baik. Tuhan tuh bukan masalah baik. Kita tuh bukan dituntun untuk jadi baik Bapak Ibu. Kita itu dituntun jadi benar di hadapan Tuhan. Baik saja itu nggak cukup. Harus benar di hadapan Tuhan. Maka putuskan aksesnya. Ganti dengan disiplin hidup. Isi ruang kosong, jangan dengan racin, jangan dengan drakor. Ya, kalau saudara hobi nyanyi, karaoke lah, lagu-lagu rohani, karaoke lagu-lagu rohani. Ya, saudara hobi lagu, dengarlah lagu-lagu rohani di dalam kendaraan, di bis, di kereta, sedang jalan, begitu ya, dengar itu. Dengarlah firman Tuhan, cuplikan firman Tuhan, dengar. Punya waktu lebih, pelihara tubuh ini. Tubuh ini adalah bait Roh Kudus. Olahraga, ya. Pak Budi tadi ingatkan saya supaya saya lebih serius berolahraga, melayani dan dengan percakapan yang sehat. Latih juga rasa syukur dan memberi. Lawan keserakahan. Iblis itu mengajar kita untuk serakah. Lawan dengan syukur harian. Lawan dengan mencukupkan diri. Lawan dengan memberi. Memberi itu bukan bicara jumlahnya Bapak Ibu. Bicara ketulusan dalam memberi. Ya, saya nggak ada pesan sponsor dari Pak Budi, nggak ada. Saya hanya bicara apa yang Tuhan taruh di hati saya, ya. Bukan bicara jumlah memberi itu, ya. Bicara mengenai hati yang tulus. Tuhan itu sudah memberi kita itu dengan harga yang lunas dibayar. Kita tidak bisa bayar kebaikan dan kebesaran Tuhan dengan apapun, kita nggak bisa bayar. Seumpama semua uang kita, semua harta kita, kita persembahkan ke hadapan Tuhan. Itu pun tidak bisa membayar pengorbanan Tuhan di kayu salib. Ya, Bapak Ibu, Saudara sekalian. Dan yang berikutnya adalah ingat akibatnya, ingat ya. Kalau kita terlibat dalam yang duniawi, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, ingat akibatnya. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang yang tidak taat. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ingat akibatnya ya, ingat. Kalau di tepi jurang, kalau di tepi pantai ya, ada tulisan danger, jangan melintas. Jangan bablas, jangan terus. Kalau jalan yang sedang dibangun ditulis danger, bahaya, berhenti di sini. Firman Tuhan juga berkata, berhenti, manusia lamamu berhenti sampai di sini. Selesai, jangan ditambah lagi. Jangan, ya, jangan. Buang semuanya. Dulu kita hidup di dalamnya. Dosa itu bukan sekedar kebiasaan buruk. Dosa itu akan membuat kita berhadapan face to face kelak dengan Allah yang kudus. Kita gemetar di hadapan Allah. Bahaya. Dulu kita pernah terlibat di sana. Dulu kita menjadi manusia lama yang rapuh, jatuh bangun, ya. Jatuh, banyak jatuh.
Sekarang tidak lagi. Identitas saudara adalah manusia baru di dalam Tuhan. Ya. Maka peringatan itu adalah kasih. Karena Pak Budi mengasihi saudara, maka dia peringatkan. Hati-hati, akhir zaman sudah mau tiba. Memang betul. Dulu Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika zaman Yesus dulu ya, para nabi sudah kasih tahu. Nanti kelak akan datang, akan lahir Mesias Sang Juru Selamat. Orang-orang di Israel sana nggak percaya, nggak mau. Orang-orang Yahudi nggak mau. Ya, tahu secara pengetahuan, tetapi tidak bisa mengerti di dalam hati yang dipimpin oleh Tuhan. Tidak bisa. Ya, secara moral mereka baik, tetapi mereka tidak benar di hadapan Tuhan. Para nabi sudah kasih tahu nanti ya, nanti Mesias akan lahir. Tapi mereka tidak mau percaya. Pak Budi sudah kasih tahu nanti akhir zaman kira-kira seperti ini nih, kurang lebih. Hati-hati, Jesus will coming soon. Ya. Tapi banyak orang tidak mau mendengar. Puji Tuhan, saudara adalah orang-orang yang mau mendengar dan bertahan sampai hari ini. Alarm kebakaran itu berisik. Saya tinggal di lantai 20 apartemen Medit Tanjung Duren sini ya, depan penabur. Kalau bunyi alarm kebakaran subuh-subuh gitu ya, itu berisik. Berisik. Tapi menyelamatkan. Ya. Dulu pernah waktu Neo Soho itu lagi dibangun ya. Ternyata dalam satu kali itu pernah Neo Soho itu kebakaran, nggak banyak orang tahu sih waktu itu. Ya, alarm berbunyi, berisik. Waktu itu anak kita masih kecil, umur berapa? 2 tahun atau berapa? Atau kelas 6 ya. SD kelas 1, umur 6 apa 6 umur 7 ya. Malam-malam kita bawa lari lewat tangga darurat. Alarm berisik tapi menyelamatkan. Dengan bangunan yang tinggi terbakar kan tinggal dihitung aja. Jatuhnya ke depan, ke belakang, kiri, kanan. Tapi Tuhan baik ya. Dalam segera kebakaran itu berhenti. Peringatan tentang murka Allah itu membangunkan kita sebelum terlambat. Ada rambu, berhenti di sini, jangan bablas jalan terus ke sana, ya. Bukan supaya hak pengendara itu dilarang, bukan. Tapi peringatan di depan ada bahaya, ya. Saudara pernah sakit dulu ini dan itu. Itu adalah riwayat. Masa lalu bukan untuk diratapi terus, bukan. Tapi untuk jadi pengingat di masa depan, jangan berbuat hal yang sama sehingga penyakit itu tumbuh kembali, ya. Saudara harus mengerti. Maka peringatan adalah kasih. Tetapi sekarang. Ini adalah dua kata yang memindahkan gigi persneling dalam hidup rohani. Penanda nyata perbedaan antara hidup lama dengan hidup yang baru. Tetapi sekarang, nah apa tuh tetapi sekarang ya? Firman Tuhan katakan demikian, tanggalkan, buang ya. Tetapi sekarang buang semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu ya. Keluar apa? Tanggalkan, buang ya. Buang itu seperti melepas pakaian yang lama, yang bau dan kotor. Ini bukan sekedar urusan batin, tapi juga apa yang keluar dari mulut kita. Marah dan amarah yang meledak, emosi yang tidak bisa tunduk. Kalau disentil atau kesentil orang sedikit, marah luar biasa, emosi meledak-ledak. Tanggalkan. Orang yang cepat marah, itu akan berbuat kesalahan. Walaupun mungkin dia benar. Ya. Niat jahat, disakiti, ingin punya dorongan menyakiti balik dan membalas. Tanggalkan. Fitnah, ucapan yang merendahkan, menjatuhkan martabat, tanggalkan. Gosip, tanggalkan. Ya, gosip-gosip, kabar burung dan seterusnya nggak usah didengar. Nggak usah. Apalagi gosip selebriti, nggak perlu. Ya,
akun-akun yang bicara mengenai gosip selebriti, tinggalkan semua. Ucapan kotor, bahasa rendah, bahasa cabul, bahasa vulgar, kebun binatang, tinggalkan. Tanggalkan doa emosi dan lidah, tanggalkan. Ya, saudara disakiti orang, saudara dikhianati orang, saudara difitnah orang, saudara dimakan orang, dicia orang dalam pekerjaan, dalam bisnis. Nggak perlu keluar kata-kata yang kotor, kata-kata dalam bahasa rendah, bahasa cabul, apalagi bahasa dan juga bahasa vulgar. Nggak perlu, tanggalkan ya. Dari mulut timbul berkat, dari mulut timbul kutuk. Hati-hati Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulut orang percaya itu punya kuasa. Saudara marah sama anak. Saudara berkata kasar, kata-kata kebun binatang dan seterusnya. Hati-hati Bapak Ibu. Kata-kata yang keluar itu ibarat pasta gigi. Sekali pasta gigi itu kita pencet, trek-trek, odol keluar, benar? Lalu setelah odol keluar, bisa odol itu dimasukin lagi? Enggak bisa. Kata-kata juga sama. Sekali keluar, bekasnya itu tinggal lama. Lama menetap. Kita marah sama mantu, karena mantu dianggap kurang ini, kurang itu. Lalu kita marah, kita berucap. Ya, tinggalnya itu lama. Lama. Kita marah sama mertua, lalu ribut. Bekasnya itu tinggal lama. Kata-kata yang kita ucapkan itu sulit untuk direvisi lagi. Api kecil ya, api kecil. Satu kalimat sinis bisa jadi kebakaran besar. Satu kalimat kecil ya bisa merusak seluruh hutan. Dulu saya ada satu pimpinan di kantor ya, pangkatnya direktur. Direktur. Orang Kristen pula ini direktur. Dan direktur ini juga adalah hamba Tuhan. Tapi kata-katanya itu selalu kasar. Ketika anak buah ada kesalahan yang diperbuat, tegurannya itu adalah teguran yang sinis, teguran yang kasar. Dikasih tahu sama atasannya, sama owner. Pak Direktur, kalau anak buah salah, tegurlah baik-baik. Jangan tegur sedemikian kasar, jangan sampai menyindir harga dirinya, pribadinya, keluarganya. Tapi dia berucap kasar. Karena dia sekian banyak karyawan yang baik, talent-talent yang bagus itu keluar. Akhirnya perusahaan menjadi kondisi kurang baik. Kasih tahu sekali, dua kali, sekian kali nggak bisa, ya sudah. Akhirnya setelah sekian tahun direktur itu pun diberhentikan. Sulit ya. Satu kalimat sinis jadi kebakaran besar. Direktur orang Kristen, hamba Tuhan. Kata-katanya tidak membawa berkat. Bagaimana kita mau menginjil, bagaimana kita mau memenangkan banyak jiwa. Kalau kata-kata yang kita ucapkan tidak membawa berkat bagi sesama, ya. Emosi yang tidak ditundukkan, punya niat jahat untuk membalas, untuk menyakiti, ya. Pada akhirnya kecampur dengan gosip, jadi fitnah. Lalu juga keluar bahasa-bahasa yang kotor, yang vulgar. Paulus menaruhnya itu berurutan, orge, kakia, blasfemia, aiskrologia, berurutan. Karena seringkali begitu alurnya dalam kehidupan nyata. Marah yang tidak ditundukkan itu akan bergerak naik level. Naik level. Marah sama mertua. Marah ya. Karena omongan mertua kasar. Mesti dimengerti. Mertua pendidikannya sekian puluh tahun yang lalu. Mertua mungkin sudah zaman baby boomer atau sebelum zaman baby boomer. Gak tahu itu generasi apa. Marah, dipendem. Niat jahat ya, mau bales. Bicara sana sini. Tambahan gosip, ada fitnah. Pada akhirnya satu titik meledak ya. Buang semuanya
Ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Kendalikan emosi dan lidah, kenali pemicu marahnya apa. Apa yang pemicu marah kita yang terbesar? Kadang-kadang kita mungkin berusaha sabar, tapi kita kelelahan. Masalah uang, masalah pasangan, ini bisa menyebabkan memicu marah kita. Kalau kita marah sama pasangan misalnya, sebetulnya kan kita tuh punya waktu sekian detik untuk memutuskan apakah marah ini mau kita ledakan atau marah itu kita mau diam. Kita punya waktu sekian detik. Kalaupun tidak ada sekian detik, kita punya waktu sepersekian detik untuk memutuskan apakah mau diledakkan apa enggak. Putus budaya fitnah, ya. Ada cerita dari si A, si B, A, B dan seterusnya, ya. Jangan meneruskan cerita yang merusak. Ganti setiap kata-kata kita dengan kata-kata yang berkenan, tulus di hadapan Tuhan, ya. Jangan berdusta. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama dengan kelakuannya. Dusta ini bukan sekedar salah ucap. Ini adalah ekspresi manusia lama yang masih ingin mengontrol citra. Dusta itu merusak fondasi komunitas. Dusta itu adalah merusak kepercayaan. Manusia baru, jangan berdusta. Jangan berdusta. Seringkali kita punya dusta-dusta kecil. Ya. Diundang pelayanan, aduh maaf terlambat jalan macet. Padahal sebetulnya bukan jalan macet. Kitanya yang kurang berangkat lebih pagi. Kalau dalam pelayanan ada hambatan, katakanlah saja. Oh tadi ada sedikit hambatan dalam pelayanan, ada jemaat mau ketemu, misalnya begitu. Itu adalah hal yang lebih baik, ya, lebih baik. Mungkin kita secara nggak sadar kita sebetulnya nggak mau berdusta, tapi kita, ya mungkin karena kebiasaan dari dulu ya, dari nenek moyang mungkin gitu ya, bicaranya yang praktis dan seterusnya. Jangan lagi bicara kita yang keliru. Terlambat, kenapa? Oh ada pelayan, ada jemaat minta didoakan, minta dilayani. Terlambat kenapa? Oh iya memang tadi saya berangkat agak kesiangan sedikit. Kebetulan memang juga jalan itu adalah dalam posisi agak macet begitu. Sehingga terlambat ya. Kan lebih enak begitu. Lebih enak ya. Jangan berdusta, tanggalkan manusia yang lama. Ya, sebab dusta itu merusak fondasi. Nah, ada nih bohong-bohong halus. Bohong halus ya. Hati-hati bohong halus. Ada seseorang menghubungi saudara. Saudara berkata, nanti ya saya hubungi, nanti saya hubungi. Tapi saudara tidak pernah hubungi. Ya, hati-hati. Kalau memang saudara tidak mau berhubung, ada misalkan orang nawarin produk. Saudara lagi kerja di kantor, ada orang nawarin produk. Paling sering yang saya dengar adalah orang akan bicara, nanti ya saya lagi meeting. Padahal dia nggak lagi meeting, dia memang tujuannya adalah menghindari orang yang nawarin produk. Kalau saya ditelepon, sering ditelepon, Pak Indra selamat Anda terpilih untuk mendapatkan kartu kredit. Langsung saya jawab, mohon maaf saya tidak berminat, matiin. Selesai, nggak usah berdusta. Jangan bicara saya lagi meeting, bla 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 bla. Kan kita sering kali begitu, orang-orang di kantor begitu. Menghindari tawaran-tawaran tapi dengan cara balasnya bohong juga. Ya. Saya tegas, Pak, ini Bapak terpilih bisa mendapatkan KTA, kredit tanpa agunan. Saya bilang, saya nggak minat, maaf, putus, udah. Ya. Saya tidak pernah berminat dengan yang namanya 1, kartu kredit. 2, KTA, tidak pernah berminat ya. Ketiga, kartu kredit, KTA, pinjol, nggak pernah minat saya. Yang keempat, pay letter, itu juga nggak minat. Walaupun ada promosi dengan pay letter, Bapak bisa mendapatkan barang ini, barang itu, harga murah dan seterusnya. Saya nggak pernah ambil pay letter, nggak ada. Kartu kredit, KTA, pay letter, pinjol, nggak ada cerita dalam hidupnya, nggak ada. Kartu kredit, KTA, pay letter, pinjol merubah
kebiasaan hidup kita, mengubah kita jadi manusia yang konsumtif. Saya pribadi tidak mau. Ya, kalau ke bank, Bapak terpilih nih untuk dapetin kartu kredit dan seterusnya tanpa survei, langsung instant approval. Saya jawab, nggak usah, saya nggak perlu. Orang bank bingung. Jarang orang kayak Bapak ya ditawarin kartu kredit nggak mau. Padahal Bapak ini loh, lumayan ini, preferred, nasabah preferred lah atau apa. Nggak usah, saya bilang. Lalu alasannya dibuat-buat untuk mencapai pembenaran, mencari, menutup kesalahan. Ya. Di kantor kita buat salah, kita salahin teman kita supaya kita amarahnya ke kita tidak terlalu banyak. Kalau salah ya bicara salah. Yang penting bagaimana solusinya, satu. Yang kedua, bagaimana di masa mendatang jangan salah lagi. Sebetulnya kan itu. Yang ketiga, laporan yang dipoles, ya. Berantem antar teman, poles laporannya supaya kita kelihatan lebih baik, lebih benar. Lalu seringkali juga kita bercerita sama orang itu nggak lengkap. Cerita versi saya. Cerita ada dari bagian 0 sampai bagian 100. Yang diceritakan cuma bagian 30 sampai 90. Awal 0 ke 30 sama 90 ke 100 kita tutup. Itu adalah dusta, bocor alus ya kalau orang sering bilang. Hati-hati, tinggalkan, tanggalkan. Kenakan manusia baru yang diperbarui terus menerus. Manusia baru ini bukan kosmetik, ini pakaian baru yang harus dikenakan setiap hari untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar penciptanya. Kenakan manusia baru. Saudara banyak berdoa, banyak sembah Tuhan, banyak firman Tuhan, banyak baca firman Tuhan. Saudara itu belajar mengenakan manusia baru, mengenakan pakaian yang baru. Ya. Saya bersyukur saya tiba di gereja ini. Waktu awal mula saya datang ya, lalu kita mulai penyembahan dan seterusnya, saya tahu gereja ini gereja yang sungguh-sungguh menyembah Tuhan, mencari Tuhan. Maka saudara setialah di tempat ini. Ya, setialah dengan gembala saudara, dengan pengajaran yang diberikan, dengan hamba-hamba Tuhan yang dipilihkan untuk berbicara di tempat ini. Ya, saudara dibimbing untuk mengenakan manusia baru. Saudara kalau nggak mengenakan manusia baru, saudara tidak mungkin ikut rapture. Nggak mungkin. Nanti saudara masuk ke dalam masa kesesakan besar. Saya bicara ini saya nggak ada janjian sama Pak Budi. Pak Indra nanti bicara ya gini-gini. Nggak ada, kita nggak ada janjian, nggak ada. Sedikit pun nggak pernah ada janjian. Betul ya Pak Budi? Nggak ada. Ya, titip pesan nggak ada. Saya kalau sama hamba Tuhan yang lain juga sama, saya nggak ada titip pesan Bapak Ibu. Pembaruan yang berkelanjutan, firman, doa, ketaatan, dan komunitas. Ya, ini saudara harus berada dalam satu siklus ini. Dalam pengenalan yang makin benar akan firman Tuhan, dalam doa, dalam ketaatan, dalam komunitas. Pembaruan adalah perjalanan seumur hidup, selalu ada langkah berikutnya menuju serupa gambar pencipta. Maka kalau saudara dan saya menerima firman Tuhan pada hari ini, maka bagaimana respon kita? Yang pertama, matikan. Satu hal yang Tuhan minta, saya matikan minggu ini apa? Kebiasaan yang lama, kebiasaan lihat drakor, dracin, kebiasaan gosip, matikan. Ya, matikan. Tanggalkan, lepaskan. Ada kepahitan sama menantu, sama mertua, sama anak. Lepaskan. Ya, lepaskan. Biasanya yang menyakiti kita kan orang dekat ya. Kalau orang jauh marah sama kita nggak ada problem, nggak ada masalah. Tapi kalau orang yang sangat dekat bersinggungan dengan kita, biasanya luka itu ada. Tanggalkan, lepaskan, kenakan satu kebiasaan manusia baru menurut firman Tuhan ini, ya, yang akan saudara praktekkan, ya. Apa yang akan saudara praktekkan ketika saudara mendengar firman Tuhan ini? Tanggalkan yang lama, praktekkan yang baru. Misalnya jangan lagi saling mendustai, jangan lagi ada bohong halus, bohong kecil.
bukan sekedar niat tetapi langkah nyata. Saudara dan saya sudah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Kita tidak bisa membalas Tuhan dengan cara apapun. Mari hidup selaras dengan identitas baru kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Saya minta tim musik dan pujian membantu saya untuk sama-sama kita menyanyikan lagu Jadi Sepertimu. Allah yang kami sembah, kami puji, kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih kami boleh mendengar kebenaran firman-Mu ini. Terima kasih Tuhan. Ajar kami menanggalkan, mematikan semua yang lama. Menanggalkan manusia lama kami. Dan mengenakan manusia baru. Yang terus-menerus diperbaharui Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tidak mau menjadi jemaat yang tertinggal. Kami tidak mau Tuhan menjadi orang-orang yang tertinggal dalam masa kesesakan besar. Kami mau menjadi jemaat-Mu yang terangkat dalam kerajaan yang penuh dengan kemuliaan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Tolong kami, bawa kami Tuhan terus mengenakan manusia baru. Bimbing Tuhan segenap jemaat-Mu di tempat ini. Bimbing gembala di tempat ini beserta dengan Ibu Tuhan. Penuh dengan pengurapan Tuhan. Penuh dengan pimpinan Tuhan. Melangkah berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kita nyanyikan, singer nyanyikan. Engkau setia, takkan meninggal. Bapa setia, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kenakan manusia baru itu terus dalam dirimu. Rindukan Tuhan, nantikan Tuhan. Engkau dalamku dan ku dalammu. Kita berdiri di hadapan Tuhan. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus hatimu, kasihmu mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Katakan, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Percaya Kau milikku dan ku milikmu. Kami bawa segenap jemaat Gereja Heart of Christ, jemaat yang mempermuliakan nama Tuhan, jemaat yang belajar terus-menerus mengenakan manusia baru. Terima kasih Tuhan. Sertai bimbing gereja ini Tuhan, makin penuh dengan kemuliaan-Mu, kebesaran-Mu, kedahsyatan-Mu.
Ikiarana marana maya sikiarana marana marana maya tu. Ikiarana mahe marana mana marana marana mahorana maya. Biar tongkat kerajaan Tuhan terus tinggal di gereja ini. Biar kemuliaan dan kedahsyatan Tuhan melingkupi engkau semuanya. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk Pak Budi dan Ibu Tuhan. Setiap usaha pekerjaan pelayanan yang mereka lakukan, semua dibuat Tuhan berhasil. Setiap tanda-tanda heran dan ajaib, kebesaran Tuhan, kemuliaan Tuhan melingkupi setiap pelayanan mereka kemanapun mereka pergi. Keluarga mereka, kesehatan mereka Tuhan, semuanya Tuhan dijagai Tuhan dengan sempurna. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Menyenangkanmu, senangkanmu. Saya persilakan hambanya. Dan terima kasih buat hamba-Mu yang sudah melayani kami dengan firman-Mu. Biarlah Tuhan tambah-tambahkan hikmat marifat-Mu. Tuhan pakai lebih dahsyat lagi di dalam Tuhan pekerjaannya sebagai pelayanannya sebagai hamba-Mu ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang datang kepadamu dimenangkan bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Jiwa-jiwa menerima Engkau, jiwa-jiwa yang dikuatkan datang kepadamu menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saatnya kami akan berikan persembahan ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan selalu memberkati kami. Jasmani rohani kami Engkau selalu berkati. Dan saatnya Tuhan kami akan kembalikan Tuhan. Berkat itu untuk pekerjaan-Mu. Kau meniru tempat-tempat tinggi. Dan Engkau yang selalu memberkati kami. Terima kasih, kami mengucap syukur. Kami siap memberikan persembahan kami. Haleluya. Amin. Ya, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Dr. Indra dan istri yang telah melayani kita ya pada siang hari ini. Hari ini kita belajar ya secara detail mengenai manusia baru. Coba saudara cek apakah tadi yang dikhotbahkan sama seperti yang di hati kita atau kelakuan kita. Kalau belum sesuai artinya kita belum sepenuhnya menjadi manusia yang baru ya. Sebab ini kita penting sekali menjadi manusia yang baru. Karena saya percaya bahwa Tuhan akan datang segera.
Bahkan ini zaman sudah paling akhir saudara. Ya, peperangan dunia akan terjadi kalau kita nggak membenahi hidup kita, membenahi ibadah kita, dan kita belum menjadi ciptaan yang baru, maka kita akan tertinggal di dunia ini. Sangat sulit untuk masuk ke surga. Tuhan ingin orang-orang yang sudah dikuduskan dan hidup sebagai manusia baru. Manusia lama akan tinggal di bumi. Ya, pastikan kita menjadi manusia baru. Baca Alkitab dan kita lakukan. Minggu depan kita ada firman Tuhan tentang prinsip keuangan kerajaan Allah. Ya, jadi jangan sampai kita tergoda oleh dunia, ya, harta, uang, apapun jangan tergoda. Ini udah di akhir zaman. Jadi hidup kita harus benar-benar kudus, ya. Jangan ada cinta uang, ya, karena uang kalau kita nggak bisa mengatur, bukan menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, tapi akan membawa kita kepada kebinasaan, ya. Jadi kita akan diajarkan bagaimana cara mengatur keuangan kerajaan Allah. Uang berkat dari Tuhan, bagaimana kita mengaturnya? Apakah untuk ambisi kita, ya, untuk dunia, untuk kesenangan, kebanggaan? Saudara, sudah nggak zamannya lagi. Tapi biarlah uang yang kita punya itu memuliakan Tuhan. Ada firman katakan dengan harta kita bisa memuliakan Tuhan. Dan besok akan disampaikan oleh Ibu Gembala, ya, untuk awal minggu, dan juga ada perjamuan kudus. Ajak teman-teman yang masih cari uang mati-matian tidak ke gereja, ajak, ya, sebab ini sangat-sangat akhir zaman. Saya percaya, saya sudah tiap hari melihat keadaan politik dunia. Saya, Tuhan, kok banyak yang nggak ngerti, dikasih tahu pun itu juga nggak percaya. Ya, tapi saya percaya semua jemaat tempat ini percaya tentang akhir zaman. Ya, sudah dikhotbahin 5 tahun, Pak, ya. Kalau nggak percaya itu kebangetan. Kita mau apa lagi juga nggak tahu, ya, saudara. Tapi yang penting saya selalu ingatkan bahwa kita berjaga-jaga dan bersiap-siap. Ini sudah saatnya, ya. Next. Lagi, ini kita ingat, ya, 18 Maret ini libur lebaran, ya, lebaran. 18 Maret dan 20 Maret kalau Muslim lebaran kita adakan retreat, ya. Di mana nih? Di puncak, ya. Ya. Ini sangat bagus sekali, saudara. Kita ada cek ke sana, sangat luas. Ya, ada fasilitasnya macam biliar, ada karaoke, ada macam-macam lah, ya, dining room, wifi. Semua lengkap, bahkan ada media biliar, ada fitness center, ada olahraga, basket. Semua kita bisa nikmati selama 3 hari 2 malam, ya. Cuman berapa sih? Mana harganya? Oh, itu 200.000 kita bisa nginep di hotel atau villa 3 hari 2 malam. Ada nggak kira-kira? Nggak ada. Hotel kita yang paling murah 500.000, ini 200.000 3 hari 2 malam, makan 3 kali, enak-enak lagi, kan? Ya kan? Dan kita nanti di sana ibadah, ya kan? Kita bermain, ada lapangan basket, ada pingpong, ada bulu tangkis, ya. Kita di sana akan memperkuat iman, ya. Untuk menyambut kedatangan Tuhan, kita di sana makan-makan, tidur, ya kan? Saudara nggak bakal temukan. Ini mumpung lebaran. Lebaran hotel-hotel tuh naik banyak, mahal. Kalau hotel gopek jadi cetiau. Di sini enggak, hotel cetiau jadi nopek. Cepet semalam. Mumpung, ya. Ini mumpung banget dan makannya enak. Nanti saya bawa babi 10 kilo, saudara, ya. Iya, serius, saya bawa babi nanti banyak. Bob, sini banyak koki. Ibu Kesia, Audi, saya juga masak juga. Nanti hari pertama saya masak deh, ya kan? Makan. Jadi masak babi hong, babi apalah semuanya. Jadi nanti saya akan masak di hari pertama saja, ya. Nanti kedua Ibu Kesia di sini banyak itu, Pak, yang punya restoran, ya. Jadi bahan saya sediakan, makan, beras semua, jagung bakar hanya 100.000 semalam. Ya, siapkan semua dan kita akan terus belajar tentang firman Tuhan, bagaimana kita menyambut kedatangan Tuhan, apa kita sudah siap, ya. Sudah banyak orang ikut, ya, 25 lebih, ya. Nanti 5 lagi, ya. 5 lagi, masih ada tempat 5 lagi. Pendaftaran ada di Pujuliana, daftar Pujuliana. Pastikan ini waktu udah mepet, ya. Jadi ini kalau orang Muslim lebaran kita malah retreat,
ya. Karena ini akhir zaman, nanti kita harus belajar lebih lagi semangat ya kan untuk menyongsong kedatangan Tuhan. Ada lagi barbecue, nanti ada barbecue ya. Jangan bawa araknya doang, bawa dagingnya dong. Ya. Masa barbecue araknya doang, bakar jagung nanti itu, ya. Nah, persekutuan doa diadakan setiap hari Kamis pukul 6:30. Di sini saudara bisa diskusi, kesaksian, ya tanya-tanya tentang apa saja, ya tentang kedatangan Tuhan. Karena banyak orang nggak percaya bahwa Tuhan akan datang, nggak percaya bahwa ini akhir zaman. Ingat saudara, minggu-minggu ini atau minggu depan ini akan terjadi perang besar di dunia. Saya setiap hari monitor, setiap jam saya monitor. Ya. Untuk apa? Kita siap-siap dan juga mempersiapkan jemaat sendiri untuk apa? Ikut rapture ya. Jadi saudara, kita harus benar-benar mulai membenahi diri kita, membenahi hidup kita, ibadah kita, supaya kita benar-benar siap kalau Tuhan datang. Sebab Tuhan datang tidak kasih tahu dulu, langsung aja diangkat. Tapi yang nggak terangkat, Tuhan menderita di dunia ini. Sudah nggak bakal tahan. Kalau ibadah aja 2 jam nggak tahan, apalagi masa tribulasi. Dikejar-kejar kan sudah ya. Ada lagi, baptisan air bisa kapan saja, tapi tetap Minggu. Sabtu kita adakan, ya biasanya kalau Minggu dibaptis, Sabtu atau 3 hari sebelumnya kita adakan Bible study dulu ya, cepat, singkat. Nanti setelah dibaptis baru dibimbing di ibadah gereja dan di komsel. Kita nggak bisa mau baptis orang nunggu dulu. Kamu belajar Bible dulu 3 bulan ya, keburu mati saudara. Keburu mati. Baptis jebret udah nanti dibimbing belakangan. Ya. Jangan terus tunggu dia sadar dulu, belajar Alkitab dulu. Belum tamat udah mati duluan, malah nggak masuk surga. Ya. Jadi baptis dulu, tapi tetap saya kasih kelas dulu dua kali kelas. Hanya untuk supaya orang tuh tahu dasarnya apa sih baptisan. Mengapa harus dibaptis? Lah baru dibaptis dia kan masih belum kenal firman Tuhan dan kenal Tuhan. Baru kita bimbing melalui ibadah, komsel dan lain-lainnya. Ya, jadi ini benar-benar kita harus siap sedia bahwa ini waktunya sudah paling akhir. Jangan kita fokus dengan ibadah untuk dapat berkat. Tuhan pasti kasih berkat. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, semua akan ditambahkan. Bahkan dalam bahasa Inggrisnya, pleasing God first. Senangkan hati Tuhan dulu, baru Tuhan akan senangkan kita. Ya dong? Ya enggak? Ya, yuk mari kita bangkit berdiri, kita akhiri pada ini. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu sampai akhir, ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia, ku melayanimu, ku tetap setia, ku melayanimu, ku tetap setia, Mari Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu dan kasih setia-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh dikumpulkan kembali di dalam ruangan-Mu ini Tuhan, untuk boleh memuji dan memuliakan nama-Mu, itu semua karena kasih anugerah-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami juga sudah mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan, yang disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Indra Wijaya, begitu memberkati setiap kami Tuhan. Kiranya firman yang ditaburkan tidak akan sia-sia di dalam kehidupan kami. Kiranya firman ini boleh menjadi penalu dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh
bertumbuh, berakar di dalam Engkau, dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Tuhan hamba-Mu, Bapak Indra Wijaya beserta istri dan anak-anaknya. Berkati setiap pelayanannya sehingga membuat pelayanan semakin besar, sehingga banyak orang bertobat Tuhan, menerima Engkau sebagai juru selamat di dalam kehidupan mereka melalui setiap pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, tutup bungkus keluarga hamba-Mu ini dengan kasih dan anugerah-Mu. Dan saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gembala kami terkasih Tuhan, Bapak Budi Aji Salim beserta Ibu Ida Nugroho beserta anak cucu mantunya. Kiranya Tuhan Engkau memberkati keluarga hamba-Mu ini dengan kasih dan anugerah-Mu. Dan kiranya Tuhan Engkau menudungi dengan tudung Elohim-Mu kepada keluarga gembala kami ini Tuhan, memberikan mereka hidup yang berkelimpahan Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan buat berhasil Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, dan menyediakan anggur-anggur yang baru setiap hari kepada keluarga hamba-Mu ini Tuhan, sehingga kami percaya Tuhan hidup mereka berkelimpahan di dalam Engkau Tuhan, dan melalui hidup mereka Tuhan, mereka juga boleh Tuhan menjadi hamba-hamba yang setia Tuhan di dalam Engkau. Dan juga Tuhan melalui pelayanan mereka Tuhan berikan hikmat-Mu, Tuhan memberikan roh takut akan Engkau kepada gembala kami maupun ibu Tuhan, di dalam menggembalakan dan mengajari kami Tuhan setiap minggunya Tuhan, agar setiap kami Tuhan boleh hidup lebih berkenan lagi di hadapan-Mu. Tutup bungkus keluarga gembala kami ini Tuhan dengan kasih dan anugerah-Mu. Dan saat ini Tuhan kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan-Mu, pengerja-pengerja-Mu di tempat ini Tuhan. Engkau berikan urapan-Mu Tuhan, Engkau berikan anugerah-Mu Tuhan, Engkau berikan roh hikmat-Mu Tuhan, roh takut akan Engkau kepada setiap pelayan-pelayan di tempat ini Tuhan, sehingga setiap pelayan-pelayan boleh melayani Engkau dengan setia Tuhan, mencurahkan isi setiap hati mereka Tuhan untuk takut akan Engkau Tuhan, dan memberikan satu keunitian kepada setiap pelayan pengerja di tempat ini Tuhan, untuk hidup terus Tuhan takut akan Engkau di dalam kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati setiap pengerja dan pelayan-Mu di tempat ini dengan kasih dan anugerah-Mu. Dan kami saat ini juga berdoa untuk setiap jemaat-jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan. Seberapa jemaat yang hadir pada hari ini Tuhan, mereka adalah jemaat-jemaat yang setia, jemaat-jemaat yang berintegritas di dalam Engkau Tuhan. Mereka adalah jemaat-jemaat yang patut Tuhan banggakan di dalam kehidupan mereka Tuhan. Dan kami percaya saat ini, jikalau ada jemaat-jemaat yang lama Tuhan yang belum datang, jikalau mereka ada yang sakit Tuhan, mereka ada yang berbeban berat, dan mereka ada yang terikat Tuhan di dalam kehidupan mereka, baik jemaat yang ada di saat ini, kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Penghiburan Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, dan kami percaya Tuhan akan memberikan setiap jemaat-jemaat di tempat ini kekuatan yang luar biasa di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka boleh menjadi setiap penabur yang indah di dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga boleh memberkati banyak-banyak orang di dalam kehidupan mereka. Dan saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk generasi Yeremia, anak-anak muda di tempat ini Tuhan, Engkau datangkan Tuhan generasi-generasi Yeremia Tuhan, sehingga melalui hidup daripada generasi Yeremia ini nama Tuhan semakin dipermuliakan. Dan kami juga berdoa untuk bangku-bangku yang kosong Tuhan. Kami percaya Tuhan setiap minggunya Tuhan Engkau hadirkan Tuhan jemaat-jemaat yang baru maupun jemaat-jemaat yang lama untuk boleh berkumpul di dalam ruangan ini, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, kami juga berdoa untuk bangsa dan para pemimpin kami dari pusat sampai daerah Tuhan. Engkau memberikan setiap pemimpin kami roh hikmat, roh takut akan Engkau kepada setiap pemimpin kami, untuk mereka memimpin bangsa kami Tuhan, sehingga bangsa kami memperoleh setiap kehidupan yang layak bagi setiap rakyatnya Tuhan, melalui kepemimpinan daripada pemimpin-pemimpin petinggi kami ini, sehingga bangsa kami boleh mengalami perubahan demi perubahan di dalam negeri kami tercinta, bangsa Indonesia. Tuhan, terima kasih, kami bawa bangsa kami dan para pemimpin petinggi kami ini ke dalam tangan dan kuasa-Mu. Dan Tuhan, biarlah doa syafaat ini boleh memuliakan nama-Mu. Sebelum kami pulang ke rumah kami masing-masing dan menutup ibadah pada siang ini, Tuhan, kami siap untuk menerima setiap berkat-Mu.
Ya Tuhan, kami kembali bersyukur pada Engkau. Terima kasih untuk firman yang kami terima dari Engkau melalui hamba-Mu. Kami percaya Tuhan, firman ini menjadi kekuatan bagi kami, bahwa kami harus menjadi manusia yang baru, manusia yang diubahkan oleh firman Tuhan, dan kami semua akan siap diangkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kami juga mau pulang ke rumah kami masing-masing, Engkau sertai kami dalam perjalanan, sampaikan kami ke rumah kami masing-masing, sehingga sampai di rumah nanti kami akan sampaikan apa yang kami terima pada hari ini, itu firman-Mu, supaya kalau kami diselamatkan, maka seisi rumah kami diselamatkan. Terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang, kami ini cuma berkat-berkat-Mu. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Pulanglah dengan membawa berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih yang Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan, perlindungan, penghiburan, kuasa dan damai sejahtera dari Roh Kudus Allah menyertai kita semua pada siang hari ini sampai Tuhan menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan sudah berkati, mari sama-sama katakan amin. Kesudahan zaman, kesudahan dunia sudah sangat dekat. Siap-siap. Kesudahan segala sesuatu sudah sangat dekat. Marilah kita siapkan diri menjadi saksi bagi dunia, memberitakan Injil keselamatan untuk seluruh bangsa. Ini aku putuslah Tuhan, Roh Kudus menyertaiku. Here I am, send me, go. Here I am, send me, go, go, go. Here I am, send me, go. Here I am, send me, go, go, go. Karena itu bagi